Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi kulli hali wa ala kulli hal. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita kembali dapat memulai hidup kita dengan kegiatan yang paling baik, rukuk sujud kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan dengan iktikaf untuk menguatkan kembali faham kita tentang sebagian dari ajaran syariatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik hidayahnya, kita dapat terus menjalani kehidupan ini dalam keadaan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, setelah pada kajian yang lalu kita membahas tema tentang fikih melindungi agama, yang intinya kalau agama itu kita jaga dengan cara Islam, maka kita tidak akan mudah terprovokasi oleh apapun kelakuan orang lain terhadap kita. Karena kita ini diberi kewajiban untuk memberikan hak mereka yang memilih untuk berada di luar, ya lakum dinukum waliyadin. Kalau mereka mengolok-olok kita itu, oleh Quran dibilang ya sudah, sing waras aja yang ngalah. Baru kalau itu arahnya ke arah mengganggu dengan senjata, itu sudah arahnya ke arah jiwa. Nah, ini baru kemudian Islam diperintahkan untuk melawan dalam rangka menjaga jiwa. Kita lanjutkan sekarang dengan hifdzun nafas, fikih melindungi jiwa. Jadi ini perkara yang kedua ya, dari 5 perkara utama itu yang dilindungi Islam demi mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Kelima perkara utama itu yang lalu sudah kita singgung. Pertama, agama. Yang kedua, jiwa. Yang ketiga, akal. Yang keempat, keturunan. Dan yang kelima, harta. Kata kunci dari perlindungan ialah memberikan kepada setiap pemilik hak haknya. Sesuai, kalau bilang hak itu juga maknanya hukum ya. Itu sesuai dengan hukum, sesuai dengan syariat. Jika perlindungan tersebut tidak terselenggara dengan semestinya, maka kehidupan
manusia akan dihiasi oleh kekacauan, oleh chaos. Berikut ini rambu-rambu yang digariskan Islam untuk melindungi jiwa. Tapi ini masih bagian satu, nanti masih ada lagi bagian yang kedua. Ini hanya ada 2 item, 2 nomor ya. Yang pertama, Islam memberikan perlindungan terhadap jiwa itu dengan memberikan kepada setiap orang hak hidup, tetapi tidak memberikan kepadanya hak mengakhiri hidupnya sendiri. Hak untuk hidup ya, tapi mengakhiri hidupnya itu kamu tidak punya hak untuk mengakhiri hidup sendiri. Karena itu Islam mengharamkan perbuatan bunuh diri. Jadi jangan dikira sing mati lah aku dewe, apa sampean milu-milu. Jadi itu melanggar hak itu. Karena yang memberi hidup itu menyatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah itu sayang kepada kalian. Ini kata-kata ini penting karena ternyata orang bunuh diri itu banyak penyebabnya itu karena merasa tidak ada yang menyayangi. Nah, sebabnya banyak ke arah gangguan kejiwaan. Orang kalau sudah mulai murung, mulai menutup diri, itu penting untuk diperhatikan. Jadi orang itu bisa ke arah situ itu karena bully, karena dipojokkan terus. Lama-lama dia merasa tidak berharga, lama-lama kemudian dia merasa mati aja lebih baik. Itu problem. Dan di kita ini banyak, ya tapi dibandingkan negara lain masih tidak seberapa banyak. Tapi penting karena ini mayoritasnya Muslim. Dari tahun 2012 sampai tahun 2017, berapa itu? 5 tahun ya. Itu tercatat ada 1.900. Kalau dibagi 5 berarti kan rata-rata ya tiap hari ada 1 orang bunuh diri. Nggak tahu di masa pandemi ini ya. Karena di musim-musim yang memunculkan stres, orang kadang-kadang bunuh diri. Jadi bunuh diri itu adalah perbuatan melanggar hak, yakni melanggar hak Allah yang telah memberinya hidup dan melarangnya bunuh diri. Tapi karena dia mati, maka tidak ada ancaman hukuman dunia terhadap pelaku bunuh diri. Nggak ada hukuman dunianya, soalnya orangnya udah mati. Hukuman akan ditimpakan kepadanya kelak di akhirat. Ini dalam hadis Muslim nomor 313, Rasul bersabda, "Man qatala nafsahu bihadidatin." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, boleh jadi itu dengan pisau, boleh jadi dengan gunting, atau mungkin dengan besi yang
pentungkan ke kepalanya sendiri. Fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batni fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Ini luar biasa ini. Maka nanti besinya itu dia pegang di tangannya, ia hunjamkan besi itu ke perutnya, dan itu terjadi di nari jahannam, di neraka jahannam. Khalidan, dia abadi di situ, mukhalladan, abadi, ya seabadi abadinya. Wa man syariba samman, barang siapa yang minum racun, faqatala nafsahu, dengan meminum itu dia membunuh dirinya, fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Maka dia nanti akan menenggak racun itu di neraka jahanam, abadi di sana selamanya. Kalau nenggak racunnya di hotel masih lumayan. Kan ada dulu itu perempuan masih muda dan cantik menginap di hotel. Lalu dia panggil room boy, minta tolong belikan baygon. Ya namanya petugas hotel, ya disuruh, ya berangkat. Setelah itu barang diterima, dia mulai nulis wasiat. Ya. Bahkan ketika Rombo itu belum pergi, dia masih nanya, ini bukanya bagaimana ini? Nah, itu masih minta tolong. Lalu ditaruh di samping bantalnya, lalu dia minum, lalu dia rebah di bantal itu, menyambut maut dengan tenang, dengan damai. Ya, hanya yang bergejolak itu kepalanya sendiri. Setelah itu panas mulai menggerogoti, mulai dia membusa, lalu tahu-tahu besoknya sudah tidak ada keluar, polisi datang, sudah berangkat. Jadi ini manusia itu sedemikian rupa kelakuannya itu, karena kehendaknya yang kuat, ia bisa melakukan apa saja walaupun itu membahayakan dirinya. Beda dengan makhluk fisik yang lain. Ya. Nggak pernah ada ceritanya itu ada tikus bunuh diri. Enggak, itu karena diracun, ya. Bukan karena meracun dirinya sendiri. Nggak ada. Kucing, iya. Saya pernah mendampingi kucing yang sedang sekarat itu. Karena dia keliru makan. Ya. Mungkin orang tuh meracun tikus. Nah, tikus sama kucing kan punya selera yang sama terhadap makanan. Dia makan itu, mengira dia tuh rezeki yang baik, ternyata itu kemudian membuat dia sengsara. Berangkat sholat subuh, saya sudah tahu kok ada kucing, bunyinya kok, wow, bunyinya tidak biasa. Ternyata dia mojok di belakang mobil. Setelah pulang dari sholat subuh, kok masih. Akhirnya kendaraan saya majukan, kucingnya saya ambil. Ternyata sudah sedemikian rupa dia
menderita. Yang bisa saya lakukan suruh cari susu, suruh cari air barangkali masih bisa mengurangi penderitaannya. Tapi tidak bisa. Terakhir itu yang saya lihat itu nazaknya itu dia sambil salto. Jadi melompat itu terus wafat. Saya cuma membayangkan kesembronoan yang naruh racun itu. Semuanya jalan keluar terhadap itu karena semua makhluk itu ada yang mengendalikan. Jadi kalau kita pakai pendekatan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, sayangi makhluk Allah di bumi, niscaya kamu disayangi oleh yang di langit, maka itu bisa selesai. Tapi kalau kita pakai model perang, ya akhirnya kemudian efeknya bisa kemana-mana. Jadi bunuh diri itu, larangan bunuh diri adalah bagian dari cara Islam untuk menjaga jiwa. Jaga jiwa. Wala tai'asu mir rauhillah, kamu jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillah ilal qaumul kafirun, sesungguhnya tidaklah putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Jadi bunuh diri itu sudah cerminan dari putus asa. Itu satu sisi, satu sisi. Tapi ada model bunuh diri itu sarana untuk menyerang orang. Bom bunuh diri. Dulu terjadi di Polsek mana yang Kapolsek jadi korban tapi tidak meninggal. Tapi orang sholat Jumat dia masuk dengan rompi bom, ngambil tempat, sasarannya Kapolres bukan Kapolsek. Tapi dia sendiri mati, yang Kapolseknya selamat. Ya cuma luka. Ya. Kok bisa ini bunuh diri sekaligus bunuh orang? Dan yang jadi sasaran orangnya salat Jumat ya. Kan susah itu orang sudah akalnya sudah dikendalikan oleh perusak. Jadi kerja teroris itu satu orang target itu 5 yang punya kecenderungan yang sama dengan orang itu untuk mengubah pikirannya, sehingga orang yang baik-baik hanya kemudian berubah 180 derajat. Ayahnya dikafirkan, kampusnya dikafirkan, akhirnya dia berhenti kuliah lalu siap untuk jadi manten mau berangkat ke surga dengan bunuh diri dan bunuh orang. Itu nggak masuk di akal, masuk di akal. Itu bunuh diri. Yang kedua, hak setiap orang untuk hidup dilindungi oleh Islam dengan melarang keras perbuatan membunuh tanpa alasan yang benar dan menimpakan hukuman bagi pelakunya. Setiap orang itu pada dasarnya oleh Allah diberi takut mati, itu diberi modal agar dia menjaga hidupnya, agar dia menjaga hidupnya.
Tapi kadang-kadang dia takut mati, orang lain yang menginginkan dia mati. Ya. Maka Islam melindungi orang yang lain pun tidak boleh melanggar hak dia untuk hidup, kecuali itu karena alasan yang benar, alasan yang oleh pemberi hidup itu dinyatakan bahwa karena pelaku ini melakukan tindakan pelanggaran, maka dia darahnya tidak terlindungi. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Kalian jangan membunuh nafas, membunuh diri orang lain, allati haramallahu, yang telah Allah haramkan untuk membunuhnya, illa bil haqqi, kecuali dengan alasan yang benar. Itu dalam Al-An'am 151 atau juga Al-Isra 33. Dilarang bunuh diri sendiri aja tidak boleh, apalagi bunuh orang lain. Bahkan juga dilarang bunuh anak sendiri yang sudah di luar jadi anak, ataupun yang masih janin. Itu semua itu pekerjaan Allah, jangan dirusak, jangan dihambat. Ya. Allah punya rencana terhadap makhluk yang satu ini, jangan dirusak-rusak. Ya. Nah, hukuman bagi pembunuh tanpa alasan yang benar adalah qisas mati, tapi dengan syarat. Yang pertama, korban terpelihara darahnya. Artinya memang Allah mengharamkannya, yakni satu, dia bukan kafir harbi, bukan kafir musuh. Jadi kafir itu ada yang memerangi Islam, ada yang tidak memerangi Islam. Nah, kalau yang memerangi, nah kemarin kan sudah kita bahas itu, yang memerangi ya sini suruh melawan, kalau tidak melawan kan sini yang dihabisi. Lah ini posisinya dia memusuhi, memerangi. Maka yang memusuhi itu darahnya tidak dilindungi oleh Islam karena dia siap menghabisi orang Islam. Darah dia tidak dilindungi. Ya. Berarti tidak ada hukuman qisas. Yang kedua, bukan pezina muhson. Pezina muhson ini pezina yang hukumannya itu hukuman mati. Caranya dengan lempar batu. Yang namanya rojam itu sesungguhnya hukuman mati. Teknisnya itu bukan dipenggal, bukan digantung, bukan diracun, bukan disetrum listrik, tapi digeruduk dengan batu. Itu teknis hukumannya. Muhsan itu yang sudah, kalau dalam hadis disebut ats-tsayyibuz zani, orang sudah menikah kok masih berzina. Nah, itu muhsan. Artinya bukan pemula. Kalau yang pemula-pemula itu didera 100 kali di depan orang banyak biar kapok, ya. Dera. Tapi kalau yang muhsan ini
dirajam. Dirajam. Tapi ini susah, membuktikan zina itu tidak gampang, karena Quran mensyaratkan saksinya 4 dan semuanya melihat apa? Melihat penetrasi itu. Bukan hanya melihat berpelukan, bukan hanya melihat tindih-tindihan, karena belum tentu yang tindih-tindihan itu sudah zina. Jadi Islam juga jaga ini. Sudah sedemikian rupa itu, kalau yang nuduh zina tidak dapat menghadirkan 4 saksi, dia yang dihukum. Jangan main-main dengan mencemarkan nama baik orang. Dia sendiri yang dihukum. Bahkan sudah ada yang datang ngaku kepada Nabi, ngaku minta dihukum. Setelah hukuman dilaksanakan, dia takut. Semula sudah mau taubat, tapi begitu dirajam, dia takut. Dilempar, dilesi, akhirnya dia lari. Awalnya seperti yayao, begitu ini takut mati juga. Dikejar, ditangkap, lalu ditanam separuh badannya, lalu dilaksanakan. Tapi Nabi setelah selesai itu ngasih komentar, halla taraktumuhu, kalau dia lari kenapa tidak kamu biarkan? Fayatubullah alaih, barangkali siapa tahu Allah menerima taubatnya. Jadi segitu, artinya masih mungkin Allah menerima taubat. Tapi dia memang datang untuk taubat, untuk minta dihukum. Jadi jarang sekali di zaman Nabi itu ada pezina yang dihukum. Bahkan suami yang menjatuhkan menjatuhkan tuduhan zina kepada istrinya oleh Nabi, kamu punya saksi? Tidak ada ya Rasul, saya sendirian. Masuk suami sendiri menyaksikan sendiri istrinya melakukan itu di depan matanya sendiri, masih minta saksi. Ya, datangkan saksimu 4. Kalau tidak kamu yang dihukum. Haddun ala dhuhrik. Hukuman had pada dirimu, karena ketentuannya seperti itu. Dia yang sudah semalaman pulang dari luar kota, tidak masuk rumah karena di dalam terasa ada orang lain, lalu dia melihat istrinya berzina, dia sudah bersemangat laporkan kepada Nabi. Oh, ternyata dia sekarang yang terancam hukuman. Dia kemudian berdoa kepada Allah, minta jalan keluar. Akhirnya turun ketentuan khusus untuk suami istri. Buktinya tidak perlu 4 saksi, tapi dia bersumpah 4 kali bahwa apa yang dia nyatakan itu benar. Lalu yang kelima dia bersumpah lagi, kalau saya bohong saya siap menerima laknat dari Allah. Nah, kalau sudah itu istrinya sekarang yang dituntut, yang akan dihukum. Tapi istrinya bisa melawan dengan cara yang sama. Dia bersumpah 4 kali bahwa apa yang dibilang suaminya itu tidak benar, dia bohong. Lalu yang kelima, kalau dia benar saya siap menerima laknat dari Allah. Oh ya, itu nanti itu persoalannya adalah apakah rekaman satu orang itu bisa menggantikan 4 orang. Nah, ini yang jadi problem. Tapi para ulama menyatakan keliru tidak menghukum lebih baik daripada keliru menghukum. Jadi hukuman had itu kalau ada kesubhatan, sesuatu yang
subhat, tidak meyakinkan, meragukan, itu jangan dijatuhkan. Ya. Tapi kalau dengan CCTV orangnya lalu mengaku, ini kamu kan? Iya Pak. Benar kamu zina kan? Iya Pak. Kalau pengakuan ya sudah. Masalahnya ini kalau kemudian wong 3 orang aja masih belum cukup, ya. Apalagi ini cuma CCTV 1 orangnya ada, ya sudah. Itu urusan dia dengan Allah. Ya. Dia dengan Allah. Oke. Itu kalau sudah seperti itu namanya sudah saling melaknat, maka kedua suami ini pisah. Ya. Dua-duanya aman, tapi tetap aja nanti di hadapan Allah itu siapa yang berbuat dosa ya tetap ada perhitungannya. Kecuali kalau dia sudah taubat, sudah dihapus oleh Allah, selesai. Allah itu sebenarnya enak, rahimun. Allah itu sangat sayang kepada kalian. Jangan putus asa terhadap rahmat Dia. Jangan bunuh diri, ya, jangan bunuh diri. Oke. Kemudian yang kedua, yang tidak halal itu, yang tidak dipelihara darahnya, terpidana kisos mati. Wan nafsu bin nafsi. Orang yang kena hukuman jiwa balas jiwa. Ya. Itu tidak terpelihara darahnya. Lalu yang ketiga, wattariku lidinihi al-mufariqul jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, murtad, dan dia memisahkan diri dari jamaah. Ini yang di kalangan para ulama muncul beda pendapat. Kebanyakan ulama berpendapat pokoknya murtad darahnya halal. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat tidak. Kalau hanya murtad lalu dia tidak memisahkan diri dari jamaah, tetap tunduk pada pemerintah Islam ketika itu di negara Islam, tunduk pada pemerintah, ya dia hanya berpindah agama. Bagi yang kedua menyatakan dia tidak dihukum mati. Tapi kalau dia memisahkan diri, nah ini problemnya sudah problem menentang. Ya. Sudah keluar lalu belot. Ya. Nah yang itu dihukum mati. Ya. Jadi kalau pas yang begini-begini itu membunuh itu tidak ada hukuman kisos. Kedua, keluarga korban tidak memaafkan. Bab dalam Islam itu kalau ada orang membunuh seseorang, Allah menyatakan dan itu pembunuhannya secara zalim, bukan karena alasan yang benar, ya. Allah menyatakan faqad ja'alna liwalihi sultana, maka kami berikan kekuasaan liwalihi untuk walinya. Bisa keluarga kalau dia punya keluarga, kalau tidak punya keluarga pemerintah. Walinya itu pelindungnya itu pemerintah bagi orang yang tidak punya wali. As-sultanu waliyyu man la waliyya lahu. Orang yang tidak punya wali, walinya adalah pemerintah. Walinya tidak ada, yang punya pegang kekuasaan itu pemerintah. Kekuasaan untuk apa? Untuk menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku atau untuk memaafkannya. Jadi ini mungkin tidak ada ya di sistem hukum yang lain yang seperti ini. Jadi otoritas itu ada pada keluarga korban.
atau pemerintah yang mewakili keluarga korban kalau ini tidak ada keluarganya. Untuk apa? Untuk menjatuhkan hukuman atau untuk memaafkan. Kalau dimaafkan nanti itu dia bayar diat. Diatnya juga dimaafkan, bebas. Wah, ini betul-betul keluarga korban yang kehilangan anak atau mungkin cucu, itu dia terobati karena dia sekarang yang pegang palu. Mau dibunuh atau mau dimaafkan, terima diat atau sudah full memaafkan semua. Dendam menjadi tidak ada. Tapi sistem yang lain kan kadang-kadang sudah nanti ada denda apa masuk ke negara. Ini kalau dimaafkan, faman ufiyalahu min akhihi syai'un, kalau di fattiba'um bil ma'ruf, maka hendaklah dia ikuti ini dengan cara yang baik, wa adaun ilaihi bi ihsan, dan dia bayar diatnya kepadanya dengan ihsan, dengan baik. Dari kata takhfifum min rabbikum wa rahmah, itu adalah merupakan bentuk peringanan hukuman dan merupakan rahmat dari Tuhan kalian. Faman itada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Kalau setelah ini masih ada yang melampaui batas, dia dapat siksa yang pedih. Sudah membunuh, lalu kemudian dia dapat maaf, lalu dia sengaja tidak bayar, lalu dia kalau ditagih bunuh sekalian. Wah, ini itu Allah nyatakan adzabun alim. Atau juga sebaliknya, yang melampaui batas itu keluarganya. Itu sudah bayar diat, lalu dia bunuh. Sudah dapat bayaran, tapi kemudian dia bunuh yang sudah dimaafkan itu melampaui batas. Dan diatnya itu mahal, Pak. Jadi kalau yang membunuh dengan sengaja itu diatnya itu unta 100 ekor, 30 betina usia 3-4 tahun, 30 ekor itu betina usia 4-5 tahun, kemudian yang 40 ekor itu unta yang bunting. Artinya kalau 100 sekian bulan lagi nanti akan jadi 140. Ada dulu yang seorang TKW kita di Timur Tengah, itu yang membunuh majikannya usia 70 tahun. Terbukti di pengadilan. Arahnya sudah ke kisos, tapi kemudian pendekatan dengan keluarganya akhirnya dia mau maafkan. Tapi ini diatnya itu 100 ekor unta dengan kayak gitu. Dikerus ke sini 3,2 M. Ya, orang ini luar biasa loh, orang ini. Makhluk Allah yang namanya manusia ini fi ahsani taqwim. Allah menciptakannya itu dengan nilai penciptaan terbaik. Kok dibunuh? 3,2 M. Tapi akhirnya setelah mulai kemarahan agak turun, akhirnya menjadi 7.000 real. Asalnya 32.000 jadi 7.000 real.
Ya, ini dua-duanya itu hak ya, hak dari yang keluarga korban. Tapi ada juga keluarga korban tuh yang bebaskan. Ada yang dramatis, suruh sini yang membunuh. Dramatis, sudah maju dia. Lalu keluarga korban menyatakan, aku maafkan kamu. Bebas diatnya. Wah, luar biasa ini. Ini puncak yang paling tinggi. Ya sama dengan utang itu. Orang kalau punya utang, yang krediturnya itu punya hak untuk nagih utang sebanyak yang dia. Kalau dia belum bisa, disuruh tunggu. Tapi kalau dia lepaskan, itu Allah bilang itu khairul lakum. Itu yang terbaik buat kamu. Ini termasuk berat, kategori berat. Yang 30, 40. Ya, itu kategori berat. Kemudian yang ketiga, syaratnya itu korban setara dengan pembunuh dalam jenis kelamin, artinya sesama perempuan, dalam status kemerdekaan sesama merdeka atau sesama budak, itu setara ya. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Lalu yang keempat, korban setara dengan pembunuh dalam keimanan dan ikatan jamaah. Ini ada beberapa, jadi berlapis ini perlindungannya itu ya. Kalau korban seiman dan seikatan jamaah ya, tapi membunuhnya tidak disengaja, bunuh tidak sengaja itu juga ada hukumannya, agar orang itu jangan sembrono ya, berburu, terus asal ada sesuatu yang bergerak tembak. Hati-hati. Pastikan dulu itu yang kamu buru itu babi hutan. Jangan pas orang ngarit. Orang ngarit di semak-semak, dikira babi, ada gerakan tembak. Kok lalu teriak? Itu ini membunuh karena tersalah. Ya. Itu kena hukuman. Hukumannya lumayan, memerdekakan budak seiman dan membayar diat. Yang ini diatnya diat ringan. Jumlahnya sama-sama 100, tapi rinciannya itu lebih ringan. Ya. Jadi 3-4 tahun itu 20 ekor betina 3-4 tahun. Lalu 20 ekor 4-5 tahun, lalu 20 ekor itu betina 1-2 tahun, kemudian 20 ekor 2-3 tahun, lalu jantan 20 ekor 2-3 tahun. Kalau tadi kan ada yang bunting 40, mencari unta bunting 40. Jadi ini lebih ringan, tapi tetap 100. Itu tidak sengaja. Luar biasa perlindungan terhadap jiwa ini. Ya. Yang keempat, seiman, tapi dari jamaah musuh. Dia ada di kawasan yang memusuhi Islam, dia tidak hijrah. Lalu dia dibunuh oleh orang Islam. Yang bunuh ini itu kena hukuman, yaitu memerdekakan budak seiman.
Jadi orang yang berada di komunitas yang memusuhi Islam itu mestinya dia pindah, hijrah namanya, hijrah. Kalau ada orang namanya memusuhi, ya. Musuhan itu kan ya urusannya kan urusan bunuh atau dibunuh. Loh, kok tepat ini Muslim? Ya. Nah, itu masih harus memerdekakan budak, dan budaknya itu tidak murah zaman itu. Ya. Kalau sekarang sudah nggak ada. Kemudian jika korban tidak seiman namun dari jamaah yang damai dengan Islam, tidak memusuhi, ya kira-kira seperti muslim non muslim di tempat kita, hubungannya hubungan damai, tidak hubungan perang, ya. Itu hukumannya adalah ya, membayar diat dan memerdekakan budak seiman. Nah, diatnya mahal loh. Walaupun ini non muslim, itu perlindungan Islam terhadap jiwa. Baru yang tidak dilindungi hanya yang memusuhi, itu aja. Makanya hati-hati di negara kesatuan Republik Indonesia ini, hati-hati karena negara ini dibangun bareng-bareng, yang muslim yang non muslim bareng-bareng. Jangan terus Allahu Akbar pegal. Nah, itu bukan jalan Islam. Terus saya singkat berikutnya, yang kelima, korban bukan cucu atau anak dari pembunuh. Artinya la yuqadul walidu bil walad. Orang tua tidak dihukum mati karena membunuh anak. Tapi negara bisa aja memberikan hukuman, itu namanya hukuman takzir. Nah, biar tidak ditiru yang lain. Oh, ternyata boleh anak dewe gak apa-apa. Nah, biar tidak begitu, ada hukuman takzir itu oleh negara. Kemudian korban bukan janin. Hati-hati, walaupun janin itu belum hidup di luar, belum dilahirkan, belum bernafas di luar, ya, itu yang membunuh janin itu dihukum dengan memerdekakan budak. Itu tertulis budak kecilnya, itu budak laki-laki, ya, budak laki-laki. Hukumannya itu bigorrati abdin, ya. Jadi jangan menggugurkan kandungan, itu jangan dianggap urusan sepele loh itu. Jangan-jangan itu pengganti Pak Jokowi nanti kalau sudah, kok sudah kamu hilangkan sekarang. Jangan-jangan itu nanti jadi kan orang dapat peran itu nggak ada yang tahu. Ya. Jadi apa yang nanti bermanfaat untuk orang banyak. Jadi jaga, jangan karena ini sundulan, ayo kalau digugurkan aja. Itu yang menggugurkan sama dukunnya, sama dokternya, itu terlibat penghentian proses kehidupan manusiawi. Hah? Itu ruh bukan ini nafas yang dilarang itu, bukan membunuh ruh. Ruh itu tiupan spirit Allah sehingga manusia menjadi punya potensi seperti ini. Yang dilarang wala taqtulun nafsa, kamu jangan membunuh nafas. Nafas itu adalah makhluk yang punya dorongan-dorongan internal, kepingin makan, kepingin seksual, itu nafas, ya. Nah, kalau hewan itu punya semua nafas ini, tapi hewan disembelih boleh dengan nama Allah, ya, boleh. Tapi manusia nggak boleh, karena dia nanti itu oleh Allah akan ditutupi spiritnya untuk menjalankan kehidupan, memakmurkan bumi, tugas yang luar biasa. Jadi jangan dianggap remeh sama dengan urusan ini kan sigot apa janin, ini kan kayak gitu. Itu penelitian kebidanan menyatakan terlambat 2 minggu, 2 pekan, itu yang namanya sigot itu sudah seperti kancing baju itu,
yang nempel di rahim. Di situ itu umur sekian itu sudah detak jantungnya sudah ada. Yang kecil itu, kalau sebesar kancing sih tidak kecil, bandingkan dengan COVID. Virus yang lebih kecil lagi itu juga dia hidup. Iya, kelihatannya kayak cuma apa itu ya, tapi itu hidup. Jadi jangan dihentikan ini. Yang bisa begitu itu Allah. Karena ada orang yang sudah menikah sekian lama sampai tua nggak dikasih. Yang mempertemukan itu Allah. Yang akan untuk apa ke depan itu semua Allah. Jangan dihentikan. Ya kalau sudah keadaan terlanjur, melakukan istighfar. Jangan kemudian putus asa terus mau bunuh diri. Karena ada kawan saya yang seperti itu. Dia ketika karirnya bagus, rapat kerja di Bali. Zaman itu zaman, pokoknya kalau rapat kerja berarti itu cari vitamin, cari menu yang lain. Katut dia berzina, sudah punya istri. Terus belakang hari sundulan, putuskan, udah digugurkan aja mah. Ya gugurkan. Dia terbelit oleh rasa bersalah itu sampai lama. Sudah haji sampai nggak bisa. Setiap tidur terbangun ingat itu. Mestinya saya sudah mati. Mati karena berzina, mati karena bunuh anak. Terus seperti itu. Ketemu saya kira-kira 4 tahunan yang lalu, habis sholat Jumat. Nah, saya bilang kepada dia, sampean percaya kalau Allah itu maha penerima taubat? Iya Ustaz. Tapi kan mestinya saya sudah mati. Ada saya bilang, kalau menggugurkan anak itu hukumannya bukan hukuman mati. Saya luruskan dulu. Nah, dia rotok turun. Terus yang kedua, berzina muhsan itu hukumannya rajam sampai mati. Tapi ada sahabat yang sudah datang kepada Nabi, sudah mau dirajam, tapi ketika mau dieksekusi dia lari. Akhirnya eksekusi berhasil, tapi Nabi ngasih komentar begini, kalau sudah lari kenapa kalian tidak lepaskan aja? Barangkali Allah menerima taubatnya. Jadi panjenengan masih ada itu taubat. Sekarang kalau sampean betul-betul beriman, kerjakan kebaikan, terima Allah sebagai yang maha menerima taubat. Jangan terus dibelit oleh itu. Sampean sedang diseret oleh iblis untuk menuju keputusasaan. Dia kemudian menangis, beristighfar kalau sudah salah paham terhadap Allah. Lalu setelah 2 hari telepon saya, alhamdulillah saya tadi malam sudah bisa tidur dengan nyenyak. Padahal itu sudah berapa tahun, tahun 2000, hajinya tahun 2000. Ketemu saya 2015 lah kira-kira, 2015 atau 2016. Ya. Sudah minta ke berbagai, tapi dia nggak bisa, nggak bisa. Nggak tahu kok kemudian ketemu saya di restoran, dia yang ngajak, Ustadz sholatnya di mana? Nanti setelah itu kita cari restoran yang dekat situ. Saya mau curhat, pikir saya curhat apa? Ternyata itu. Ya. Tapi alhamdulillah, sudah aktivis masjid, sudah semikian rupa, kok lalu masih ragu bahwa Allah itu menerima taubat. Ya. Jadi itu mari hati-hati terhadap jiwa. Islam ini luar biasa melindungi manusia walaupun kafir.
sepanjang dia tidak bersemangat untuk membunuh orang Islam. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.